nih gue dari tadi deh. Nggak tau, gue tuh kalau liatin orang yang agak-agak grogi. Nah ini tag yang ketiga, ini sekarang gue lagi ada di Pantai Kuta. Tidak bisa banyak yang diupdate, tapi Pantai Kuta ini adalah tempat yang selalu anak kunjungin setiap anak ke Bali. Terus selama anak tinggal di Bali ini udah kali kedua anak sini. Kemarin tapi hanya cuma lewat doang. Nah sekarang baru bisa duduk, baru bisa nongkrong, menikmati suasana kesenangan. Tempat ini tempat yang cukup apa ya, nyaman buat menikmati sunset. Terus selain Canggu ya, Canggu juga bagus sih, ini juga nggak kalah bagus. Nah oke, update kehidupan beberapa hari yang lalu. Tidak banyak yang dilakukan hari Sabtu kemarin, hampir 7 menit sampai hari Jumat ya kalau nggak salah. Setelah hari Jumat, hari Sabtu itu nggak banyak. Pagi gue nggak kemana-mana, cuma nyari makan terus balik lagi ke kosan, main laptop, main HP, terus kelas, udah gitu. Nggak ngapain lagi. Terus hari Minggu juga ke gereja terus kelas, habis kelas sama udah tidur. Nah hari Senin sempet jalan-jalan, yang tadi gue bilang gue jalan-jalan ke kota tuh kayaknya hari Senin ya. Hari Senin karena motor, karena hari Minggu itu motornya baru nyampe tuh agak siangan sorean. Terus malamnya tuh gue sempet ini dulu agak muter-muter di daerah Renon doang. Nah hari Senin karena motornya udah nyampe, gue sempet jalan-jalan. Tempat yang pertama kali gue jalan-jalan itu ke Kuta. Kemarin ke Kuta, Legian, Canggu. Nah daerah-daerah situ deh, sempet beli mixue juga. Gila, itu kedua kalinya gue beli mixue. Ya gitu, hari Senin muter-muter, habis itu udah balik lagi kosan, terus nggak ngapa-ngapain. Sorenya olahraga. Nyokap gue aja sampai ngomong itu, tumben anak mama olahraga. Ya selama ini bukan yang gue ngaku olahraga, emang ada aja waktunya buat olahraga. Nah terus Selasa kemarin gue sama sekali nggak kemana-mana, cuma nyari makan, tidur aja seharian. Nggak tahu, gue berasanya itu lelah banget kemarin hari Selasa. Tapi hari Senin tuh gue jalan-jalan ke Legian. Hari Senin malam itu gue kemana sih? Hari Senin malam tuh gue ini apply job di Job Street, terus di LinkedIn, di Glean, pokoknya di mana-mana lah. Nah hari Selasa itu ketika gue lagi di Kuta lagi, gue ingetnya Kuta dulu. Kemarin tuh hari Selasa gue ke Ubud teman-teman, tapi gue emang bener-bener nggak videoin. Ada sih videonya, nanti coba kalau bisa gue selipin. Tapi jangan di videoin lah. Soalnya itu videonya ada di itu GoPro, kan sambil jalan sambil videoin. Jadi itu dari GoPro harus dipindahin dulu dan agak berat. Ini kan dari HP ya, jadi bisa langsung diupload. Nah kalau yang dari GoPro itu ya nanti deh kapan-kapan nanti gue download, gue edit, gue masukin YouTube. Itu hari Selasa itu gue ke Ubud, dan ternyata gue baru tahu itu pertama kalinya gue ke Ubud. Selama gue beberapa kali ke Bali, dan itu baru pertama kali gue main ke Ubud, dan gue baru tahu ternyata Ubud itu hampir 11-12 sama Legian dan Kuta. Jadi dia itu banyak banget bule yang ada minat ternyata. Gue baru tahu dan sangat-sangat ramai sih. Gue pikir Ubud itu cuma kayak daerah pedesaan, terus sepi, terus nggak ada apa-apa, ya sawah-sawah kayak gitu. Gue pikir seperti itu dalam bayangan gue, makanya gue ngapain ya ke Ubud ya, orang di Jawa pun juga banyak kalau misalkan cuma sawah-sawah kayak gitu. Nggak expect ternyata ramai. Jadi kayak pusat kota kedua sih kalau untuk turis. Nah itu hari Selasa ke Ubud. Terus ini hari Rabu tadi pagi tuh gue nggak
diteleponin sama beberapa company, jadi mereka minta gue interview. Ada kurang lebih 4 company, tapi yang satu itu dia di Jakarta, yang enggak yang satu sih, ada 3 di Jakarta, yang satu interviewnya tuh online, yang satu baru minta data, berkas-berkas sama segala macam. Nah yang satu itu punya offline. Itu sebenarnya PT kayak emas gitu sih, dia handle tentang emas gitu, dan buat gue itu menjanjikan banget sih. Tapi ya itu interviewnya mereka offline di Jakarta. Gue sudah melakukan komunikasi sama mereka, bisa nggak kira-kira interviewnya di online dulu. Ternyata nggak ada balasan, tidak ada jawaban, dan jadwal interviewnya tuh hari ini jam 10 pagi, dan berhubung tidak ada jawaban, jadi ya sudah, saya artinya memang tidak diterima. Karena gue tuh emang nyari kerja antara di Bali sama Jakarta. Jadi kalau misalkan gue dapetnya di Bali, oh berarti gue akan stay lebih lama di sini. Tapi kalau misalkan beberapa lama gue juga nggak dapet kerja di Bali, gue balik ke Jakarta, nyari kerja lagi di Jakarta sampai gue berangkat ke Jerman gitu. Tapi ternyata tidak dapat yang Jakarta itu. Ya sudahlah, nah yang gue masih dalam proses sih. Tadi masih yang satu interview psikotes, yang satu ngirim data. Nah 2 lagi ada di Bali, yang satu di daerah Ungasan, itu BUMDes Ungasan, tapi jadwal kerja itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Sementara hari Sabtu itu gue agak sulit karena gue masih pendidikan yang bahasa Jerman itu. Jadi kalau bisa gue nyari kerja yang dari Senin sampai Jumat. Gila, gue udah pengangguran, udah diminta lagi ya dari hari Senin sampai hari Jumat. Terus ya itu yang satu. Nah terus satu lagi, ini gue masih ada jadwal interview. Terus gue tanya, kan katanya dia online kan, dia lagi nanya gue di mana posisinya. Terus gue bilang gue udah di Bali, kalau emang mau offline ya oke okay, gitu, gue bisa datang. Itu kantornya daerah Kuta. Tapi ternyata dia bilang katanya online aja. Oh ya udah online. Terus gue minta linknya tadi, nggak usah, nanti WA call aja. Oh ya udah, WA call jam 15.30. Gue tungguin jam 15.30, gue sampai nggak kemana-mana sampai jam 15.30. Ternyata nggak di call juga. Nah sampai sekarang nih, sampai video ini belum di call. Ini udah jam 18, dan dari jam 18 gitu belum di call juga. Jadi ya udahlah, kalau emang dapet puji Tuhan, kalau emang nggak dapet udah, dia udah pernah coba kan ya. You never know if you never try, okay? You never know the result if you never try. That's all. It's okay. Nah itu update yang pertama. Update yang kedua, ya gue tuh lagi nggak tahu sih, lagi baper aja gue. Jadi tadi tuh kakak gue kayak WA gitu kakak. Jadi kita lagi ada WA grup keluarga kan. WA grup keluarga itu kita bercanda-bercanda lah. Nah terus ada kakak gue yang kedua, for your information, kakak gue itu ada 2, yang pertama sama yang kedua. Yang pertama memang agak-agak cuek ya, lebih cenderung banyak bercandanya. Nah kalau yang kedua ini dia bercanda, tapi ternyata dia ketakutan juga. Dia ngechat gue pribadi, chatnya tuh gini, Dek, lu di sana beneran masih punya duit nggak? Gue takut lu nggak bisa makan ini gitu. Terus gue kayak anjir, gila, ketawa tapi kayak sedih juga, segitu takutnya mereka gue tuh nggak bisa makan. Gue tuh yakin mereka nggak takut gue nggak bisa jalan-jalan, mereka nggak takut gue gimana, mereka tuh cuma takut gue nggak bisa makan. Mereka tuh pikir kayak gue tuh bener-bener nggak punya uang buat tinggal di sini. Terus gue sampai fotoin rekening gue, ini rekening gue yang gue bisa pakai untuk beberapa bulan ke depan kalaupun gue nggak punya kerjaan. Jadi nggak usah takut. Terus dia bilang lebih banyak punya lo daripada punya gue. Ya emang gitu, maksudnya gue juga nggak sebodoh itu yang gue tinggalin kerjaan gue tanpa gue ada persiapan, tanpa ada duit sepeser pun, terus gue main pindah aja gitu kembali gitu. Enggak lah, gue masih punya persiapan ya, walaupun nggak banyak tapi ini cukup untuk ya untuk
bertahan hidup. Dan maksud gue ya kalau dibilang cukup, tapi di sini juga gue nggak mau yang kayak royal gimana, karena gue nggak tahu nih gue sampai berapa lama harus survive tanpa pekerjaan. Karena ya gue juga nggak pengen kayak misalkan udah 4 bulan ternyata gue masih belum ada pekerjaan, terus nanti gue balik lagi ke rumah nyokap, gue nyusahin dia lagi. Ya sebenarnya nyokap juga nggak apa-apa ya, karena sebagai anak kan, kakak-kakak gue juga nggak apa-apa, toh juga kakak-kakak gue masih bersedia kalau misalkan gue butuh uang, mereka masih mau transfer. Tapi enggak lah, kayaknya gue nggak, bukan tipikal gue yang bisa begitu aja nyerah sama keadaan gitu. Jadi berupaya sebagaimana mungkin supaya gue nggak merepotkan mereka, dan tabungan yang gue punya gue berhemat untuk ya udah gue survive dengan ini sambil nyari kerjaan lain. Nah itu, terus gue juga tadi sempat melo, abis dapet chat itu gue sempat melo, gue di kamar mandi. Ya biasa ya kalau orang lagi di kamar mandi tuh biasanya banyak aja inspirasinya. Nah ketika lagi di kamar mandi itu gue sempat kepikiran gini, selama ini tuh gue gak bersyukur banget ya dengan apa yang gue punya. Gue selama di Jakarta gue punya kerjaan yang enak, rumah yang nyaman, AC, mobil, kendaraan semuanya ada, tersedia makanan enak-enak. Tapi gue kayak oh ya udah, gue punya mobil, oh ya udah punya, kenapa? Terus gue punya AC, oh ya udah. Terus kalau misalkan ada teman gue yang bilang ih lu mah enak punya ini punya itu, punya aja nggak berusaha keras. Ternyata setelah gue nyampe sini gue baru nyadar enggak, bukannya nggak berusaha keras, mereka tuh bukannya nggak berusaha keras, emang mereka nggak seberuntung gue aja gitu. Gue tuh mendapatkan ini semua juga bukan karena gue tau sebenarnya, karena orang tua gue gitu, karena bokap gue yang dulu berusaha keras supaya kehidupan kami itu tercukupi. Terus di sini tuh pokoknya selama di sini tuh gue baru menyadari semuanya. Oke, sempat kepotong tadi videonya, mari kita lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Oh ya, ya pokoknya gitu di Jakarta tuh kemarin gue kayak kurang bersyukur banget bersyukur, bahkan hampir gak ada kali bersyukur. Oh ya udah ya, gue bersyukur gue punya ini, udah gitu aja. Tapi selama di sini dengan hidup gue yang bisa bilang sekarang tuh serba gue belum bilang kekurangan, kesannya gimana gitu, dramatisir banget lo punya semuanya tinggal balik aja gitu. Ya pokoknya ya di sini yang serba ya padanya lah, serba padanya. Gue tuh agak grogi tau kalau diliatin sama orang, terus ada di depan gue ngeliatin gue kayak ini orang ngapain sih ya, gue jadi grogi. Nah, oke, sama aja. Nah sekarang tuh dengan segala sesuatu yang serba kekurangan, kayak Tuhan, kayak itu tuh selama ini aku beruntung sekali ya, terima kasih lah aku boleh dikasih pelajaran ini. Akhirnya aku lebih bersyukur hidup di sini, bersyukur banget gue. Kayak di rumah gue tuh selama ini di rumah nggak pernah tidur. Gue tuh udah dari kapan, udah lama gue tuh nggak bisa banget tidur tanpa AC. Jadi kalau AC gue mati yang di kamar, gue pasti lari ke kamar nyokap untuk dapat AC, karena gue tuh nggak bisa kalau tanpa AC, kayak panas. Nah di sini gue kalau mau pakai AC gue harus siap ngeluarin duit yang 500.000, tanpa duit 500.000 yang 500.000 tuh gue bisa kayak nyewa hampir 2 bulan gitu kosan. Jadi udahlah yang biasa aja, ikhlas. Dan akhirnya mau gak mau sekarang gue harus rela berpanas-panasan gitu. Walaupun gak panas-panas banget, cuma ya gitu, jadi lebih mensyukuri lah apa yang gue punya sekarang. Terus selama ini kan makanan gue tinggal milih mau makan di kantor atau makan
makan di luar atau cuma pemilih lah. Nah kalau sekarang yang ada aja dimakan tuh, nggak usah milih-milih lah, nggak usah belanja, duit lo kagak banyak, nggak usah aneh-aneh lah. Pokoknya orang adik kakak gue dia bilang tuh nggak usah gaya-gayan makan nasi padang tuh, makan nasi jinggo ya tuh, nasi campur kan 8.000 udah pakai ayam, terus nasi jinggo goceng, udah lo makan itu aja lah. Nggak usah gaya-gayaan makan nasi padang gitu. Terus juga nggak tahu karena Bali panas, gue ngeliat kadang terbesit gini, gila enak kali ya kalau naik mobil di sini. Padahal gue mah punya mobil di Jakarta ya biasa aja gitu, punya ya udah punya gitu, ya nggak gimana, tapi setelah nyampe sini kayaknya enak ya, orang-orang pada kerja apa ya, aku bisa punya mobil di sini. Ya, itu banget lah, apa ya, banyak lagi banyak haru lah hidup gue sekarang. Cuman gue bersyukur sih gue punya kesempatan untuk belajar ini. Itu ada bapak-bapak, dia cuma pakai kolor doang. Itu kalau gue kan punya pacar ya, orang Polandia, dia tuh kesel banget kalau ada cowok cuma pakai kancing doang, underwear doang, apalagi ke pantai, ke tempat umum, karena menurut dia itu tuh merusak pandangan orang. Dan gue kalau ngeliat ini gila, laki gue kalau ada di sini kesel kali dia tuh. udah sabar itu kalau dia udah marah udah yang sabar ya sabar. Ini pasti ngeliat kayak gini sebel banget. Ya gitulah update kehidupannya. Kalau ada berita-berita terbaru lagi nanti anak kabarin ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oke.